strateginya itu adalah untuk bagaimana to grow, ya. Nah, to grow itu memang bisa dua cara, inorganik atau organik, ya kan. Kalau inorganik adalah through M&A, akuisisi, ya, atau organik kita mulai. Nah, nggak semua perusahaan bisa kita tinggal pilihan. Kalau ada choice untuk kita beli atau choice untuk kita akuisisi ataupun kita merger ataupun itu kita lakukan itu karena akan lebih cepat. Tapi kalau memang ternyata di industrinya tidak ada perusahaan yang besar dan kurang dan ini, hari kita mulai dari nol dengan organic growth. Nah, jadi dua-duanya kita lakukan. Tapi mengakuisisi sebuah perusahaan itu bukan perkara mudah, terutama soal sumber daya manusia. Ya, bagaimana cara Anda mengatasi persoalan tersebut? Jadi saya kita mesti lihat ini bahwa setiap perusahaan itu seperti katakan bahwa arwah dari perusahaan itu adalah manusianya. Iya, betul. Nah, yang kita harus perhatikan adalah pertama, saya selalu gini, saya punya kepercayaan think positive, dan saya percaya apapun bisa kita lewati dan kita lakukan dan kita bisa bisa melakukannya. Nah, yang penting adalah kerja keras. Saya percaya itu, dan saya percaya kalau kita kerja gitu ya, kita kerja keras, tiba-tiba itu Tuhan tuh memberikan suatu jalan aja, gitu ya. Nah, dalam proses waktu itu kita bilang, we go through acquisition, manusianya bagaimana, akuisisi ini memang tekniknya adalah manusianya. Nah, di situ adalah culture. Kita mesti lihat di culture-nya bagaimana. Kita mesti melihat di sana individu daripada leadersnya. Kita mesti ngebaca semuanya. Kita mesti melihat background daripada teman-teman itu semua. Kita mesti melihat pendidikannya, edukasinya. Kita mesti melihat konektivitas yang ada dalam sana. Kita mesti melihat bisnis prosesnya. Bagaimana bisnis proses di dalam perusahaan tersebut. Gitu. Nah, ini hal-hal yang harus kita lihat supaya, dan kita lihat ini sebelumnya. Karena kan dalam proses itu biasanya kita lakukan untuk akuisisi, we have legal due diligence, kita ada financial due diligence, ya kan, kita ada tax due diligence, semua termasuk mestinya manusia itu. We have to get access kepada informasi itu. Kita harus map out, kita harus lihat. Karena kebanyakan kita fokus hanya membeli, mengakuisisi, melihatin bukunya, hukumnya, tapi manusianya kadang-kadang ketinggalan. Nah, di sisi lain ini we have to have a team yang melihat, map out orangnya bagaimana, lalu kita melihat plus dan minusnya. Jadi basically successful acquisition selain masalah financial dan juga hukumnya, dan merecreate suatu strategi baru ke depannya dengan thorough business plan yang harus kita pikirkan selama 5 tahun ke depan. Kita juga mesti memikirkan siapa yang akan menjalankannya, yaitu sebuah tim, bukan satu tim yang mempunyai kompetensi, background karakter yang berbeda-beda untuk cocok atas industri, culture, dan tujuan. Anda juga mampu membawa Indika Energi keluar dari situasi yang sangat sulit pada periode 2013-2016 kalau tidak salah ya, penurunan anjlok bahkan mungkin ya, anjloknya harga batu bara ya. Anda bisa melakukan turnaround. Apa strategi yang Anda lakukan? I always go back to the basic. Basicnya kan gitu. Kalau kita bicara melihat sebuah perusahaan, back to basic, pertama kita bicara kalau lagi ada masalah itu preservation of cash. Cash is king. How to preserve. Nah, dari situ kita mesti melihat kembali. Ya. Balik-balik simplicity kan adalah cost. Ya. Kita mesti melihat cost. Terus cost mana yang kita bisa lakukan efisiensi. Cutting cost. Simple. Lihatin dari situ, cuma memang different, setiap industri kan punya kompleksitas yang berbeda-beda ya. Tapi simplicity-nya adalah biaya. Mana yang bisa tetap diturunkan. Jangan sampai juga kita salah. Kadang-kadang kita mau squeezing something, tapi yang sebetulnya tidak perlu di-squeeze. Kadang-kadang orang yang paling cepat tuh squeezing namanya pegawai. Ya kan? Karena selalu berpikirnya tuh human resource gitu. Itu biaya. Padahal kalau buat saya, manusia itu bukannya biaya, aset. Aset itu investment. Makanya pikiran saya selalu human capital, not human resource, tapi human capital.
supaya mindset saya mengatakan ini suatu investment. Nah, memang setiap investasi nggak berhasil kan, sama juga manusia juga gitu. Ada yang kita invest berhasil, ada yang tidak. Nah one thing is the human. Tapi di sisi lain bisnis proses yang ada, revenue drive-nya gimana, what have it. Nah ini kan ada driver revenue, ada driver cost. Untuk driver revenue-nya ini siapa sih orangnya? Balik ke manusia lagi yang bisa drive ini. Can this person deliver or not? Karena ini adalah kunci kan, karena mendapatkan revenue yang tadi ada orang-orang yang cocok dari revenue. Nah balik dari setelah revenue drivers kita lihat kepada yang namanya tadi biaya. Nah biaya ini kan bicara efisiensi, optimalisasi dari sisi operasi bagaimana? Apakah orang-orang yang di sana berjalan melakukan ini dengan baik? Apakah prosesnya sudah dilakukan dengan benar? Apakah bisa lebih efisien? Apakah materialnya dalam? Jadi we have to go through satu itu dari sisi operasi. Lihat lagi dari sisi yang lainnya, ya kan, infrastrukturnya, ya kan. So we have to go. Nah, tetapi hal ini semua harus dilakukan dengan memanage tim. Nah, dari situ akhirnya kadang-kadang kalau kelihatannya sudah memang ini mungkin bisa juga manusia kebanyakan over invested di dalam manusia. Ya, mau we have to let go. Golden second. Yang penting buat saya gini, we have to respect. Kita harus memberikan ya, apa yang hak daripada teman-teman itu. Malahan saya selalu beri lebih. Ya, tapi kita jangan menganggap ini suatu ini karena we have to still menghormati. Tapi tadi ini sesuatu yang harus dilakukan. Kalau memang ternyata over the year itu over invested. Dan itu kemudian bisa membalikkan keadaan dari negatif. Dan selain itu alhamdulillah juga pasti ada rezekinya. Itu balik dengan amal ibadah ya. Karena kalau nggak Tuhan membantu juga misalnya harga naik dan segala macam juga nggak ini. Jadi kombinasi.